Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan untuk Bibi sebagai ketua kelas, dipersiapkan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik semuanya, apa kabarnya? Baiknya luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Baiknya luar biasa. Nah, untuk pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Anak-anak, nanti ketika Ibu panggil, kalian juga sambil menceritakan perasaan kalian, mengatakan apakah biasa saja, ataukah bahagia, atau sedih, atau marah. Contoh misalkan Adit, oh hari ini bahagia Bu, ya. Terus siapa nanti biasa saja Bu, ya seperti itu ya. Oke, untuk yang pertama Adit, Bahagia, Bu. bagus. Ariel, Bahagia Bu. bagus. Bu Sira, Bahagia Bu. bahagia. Desan, Bahagia Bu. bagus. Dava, ada yang tahu Dava hari ini? Siapa? Kenapa tidak masuk? Saya Bu. Dapat dan Erwin ini sakit. Oh, Dava dan Erwin ya izin sakit. Sakit apa? Jika tahu? Gila Bu. Oh, nggak tahu. Ada yang tahu sakit apa Dava dan Erwin? Ya. Dapatnya sakit gigi, Erwinnya demam. Oh iya. Baik, terima kasih Nela. Untuk selanjutnya Elisa. Bahagia Bu. Bahagia, bagus. Eva. Bahagia Bu. Bahagia. Mutia. Bahagia Bu. Bahagia. Nela. Bahagia Bu. Bahagia. Lisa. Bahagia Bu. Bahagia. Mona. Sedih Bu. Kenapa sedih? Karena telat bangun. Gimana itu? Karena telat bangun. Oh, karena telat bangun dan dimarahi ibunya. Jadi untuk kedepannya, Nona jangan sampai telat bangun ya. Karena di pagi hari jika perasaan sedih nanti mengganggu pembelajaran. Oke, tetap bahagia dan semangat ya Nona. Ya Bu. Oke, Sasa, Bahagia Bu. bahagia. Rizky, Biasa saja Bu. biasa saja. Rehan, Bahagia, Bu. bahagia. Piko, Bahagia, Bu. bahagia. Teja, Biasa saja, Bu. biasa saja. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya Ibu akan menanyakan peraturan kesepakatan atau peraturan suasana di kelas. Siapa yang masih ingat aturan atau kesepakatan suasana di kelas? Coba yang bisa. Yang pertama, Saya Bu. oke, Sasa. Datang dan masuk kelas tepat waktu. Pintar, datang dan masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, Saya Bu. oke Mutia. Menghormati guru dan teman. Ya, pintar, menghormati guru dan teman. Yang ketiga, Saya Bu. oke Sira. Fokus dan tidak menggunakan gadget saat pembelajaran. Ya, fokus dan tidak menggunakan gadget saat pembelajaran. Yang keempat, terakhir, Ya Bu. oke. Aktif dalam kegiatan belajar, mengajar, dan menyelesaikan tugas tepat waktu Bu.
Ya, aktif dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jadi kita semua masih mengingat peraturan atau suasana saat pembelajaran di kelas. Oke, untuk mengawali kegiatan juga ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Untuk Nela dipersilakan maju ke depan. Untuk semuanya berdiri. Tujuan dari pembelajaran hari ini. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi memahami isi teks deskripsi. Nah, ini. Nah, di sini ada tujuannya, ada 5 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelajahi keindahan alam dan keunikan tempat khas daerah melalui teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik menganalisis ragam teks deskripsi lisan dengan membandingkan ciri-ciri kalimat yang menjelaskan objek yang berbeda dengan baik. Yang ketiga, peserta didik menganalisis struktur teks deskripsi dan memahami jenis-jenis teks deskripsi. Yang keempat, peserta didik memaparkan gagasan dengan menyajikan deskripsinya terhadap gambar secara lisan menggunakan kaidah kebahasaan dan kalimat perincian yang memikat. Yang terakhir, kelima, peserta didik memahami paparan orang lain dengan gestur yang baik dan menghargai dengan berlatih menilai paparan lisan teman. Ya, seperti itu tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan, mengapa tes deskripsi penting bagi kita? Saya Bu. Oke, Lisa, bagaimana? Tes deskripsi penting karena memungkinkan pembaca membayangkan suatu objek atau situasi secara jelas dan detail, seolah-olah mereka melihat atau merasakannya sendiri. Tepat sekali. Jadi tes deskripsi seolah-olah membuat kita merasakan apa yang terjadi oleh yang diceritakan penulis. Yang kedua, apa yang kamu pahami tentang tes deskripsi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Nona? Jenis teks yang
agak kencang Nona suaranya. Jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan jelas tentang suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa. Ya, tepat sekali. Untuk menggambarkan orang atau peristiwa yang dilihat. Lanjut. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, Bu Ati akan menayangkan. Nah, ini ada gambar apa? Pasar terapung. Pasar terapung. Siapa yang pernah ke pasar terapung? Angkat tangan. Oke, Bibi dulu. Bagaimana perasaanmu ketika berada di pasar terapung? Karena seru. Seru, ramai ya suasananya ya. Untuk Nisa, pernah ke sana? Oh, ngapain aja sih di sana? Mencari ke pasar, bersayuran, Sayuran. buahan. Seru nggak di sana? Seru. Oke, untuk yang lainnya pasti sudah pernah kan melihat pasar terapung di Kalimantan? Letaknya di Banjarmasin. Di sana kita bisa melihat apa saja? Sayur-sayuran, buah-buahan. Lalu penjual dan pembeli. Perahu kecil. Ya, kapal atau perahu kecil. Nah, kita akan mencoba mendeskripsikan gambar yang ada di layar ini. Contohnya, nah, contoh tes deskripsinya. Pasar terapung di Kalimantan adalah pasar tradisional unik yang berada di atas sungai, ya, dan menarik perhatian wisatawan. Jadi yang ke situ tidak hanya penjual dan pembeli juga, tapi ada para wisata yang ingin melihat keadaan sekitar pasar terapung. Lalu cerita berikutnya, pedagang berjualan di perahu kecil menjual buah, sayur, dan makanan khas daerah. Suasana ramai dengan teriakan pedagang dan aroma makanan tradisional seperti soto Banjar serta ikan bakar. Udara dingin, pagi hari pun tidak menyurutkan semangat para penjual di pasar terapung ini. Dan yang ketiga, pasar terapung melambangkan kehidupan sederhana masyarakat sungai yang penuh warna dan keunikan budaya. Nah, untuk kemudian tolong disimpulkan. Simpulkan kembali, ceritakan kembali bagaimana pasar terapung itu ya. Nah, sambil dibaca-baca. Ya. Ini silahkan sambil dibaca-baca teks pasar terapungnya. Sambil dilihat-lihat dulu. Ya, dari bacaan tes terapung, siapa yang bisa menyimpulkan atau menceritakan kembali? Silahkan angkat tangan. Saya Bu. Oke, Lisa. Pasar terapung di Kalimantan adalah pasar tradisional unik yang berada di atas sungai dan menarik perhatian wisatawan. Di sana para penjual menjual dagangannya seperti sayur mayur, buah, dan makanan khas daerah di atas perahu kecil. Dengan suasana ini yang membuat pasar terapung menjadi unik. Oke, tepat sekali. Mari kita beri tepuk tangan untuk Elisa.
Suara yang nggak masuk. Udah jadi ini. Ini isi teks disusun oleh Sumawa, SPD. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelajahi keindahan alam dan keunikan tempat khas daerah melalui teks deskripsi. Peserta didik menganalisis ragam teks deskripsi lisan dengan membandingkan ciri-ciri kalimat yang menjelaskan objek yang berbeda dengan baik. Peserta didik menganalisis struktur teks deskripsi dan memahami jenis-jenis teks deskripsi. Peserta didik memaparkan gagasannya dengan menunjukkan deskripsinya kepada gambar secara lisan menggunakan gaya kebahasaan dan kalimat rincian yang mengikat. Peserta didik memahami paparan orang lain dengan gestur yang baik dan menghargai dengan berlatih menilai paparan lisan teman. Teks deskripsi pasar terapung di Kalimantan. Contoh teks deskripsi, pasar terapung di Kalimantan adalah pasar tradisional unik yang berada di atas sungai dan menarik perhatian wisatawan. Pedagang berjualan di perahu kecil, menjual buah, sayur, dan makanan khas daerah. Suasana ramai dengan teriakan pedagang dan aroma makanan tradisional seperti soto banjar serta ikan bakar. Pasar terapung melambangkan kehidupan sederhana masyarakat sungai yang penuh warna dan keunikan budaya. Pengertian, kata deskripsi dari bahasa Latin describer yang berarti gambaran. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa yang detail agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dideskripsikan. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail dan jelas, sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan seolah-olah mengalami langsung apa yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan objek secara rinci. Teks menjelaskan detail suatu objek, tempat, dan suasana secara jelas. 2. Bersifat subjektif atau objektif. Teks bisa berdasarkan opini pribadi atau fakta yang sesuai dengan tujuan deskripsi. Membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakan secara langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. 3. Menggunakan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk memberikan gambaran lebih spesifik tentang objek yang dideskripsikan dalam teks, seperti warnanya, bentuknya, ukuran atau kepribadian. 4. Melibatkan panca indera. Deskripsi mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, perabahan, dan pencobaan agar lebih hidup dan nyata. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi. Bagian awal yang memperkenalkan objek, tempat, atau peristiwa yang akan dideskripsikan pada secara umum. 2. Deskripsi bagian. Bagian utama yang menjelaskan ciri-ciri khusus suatu objek secara rinci, mencakup bentuk, warna, ukuran, atau sifatnya. 3. Penutup. Bagian akhir teks berupa kesimpulan atau pesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan berupa opini atau ringkasan. 1. Deskripsi subjektif. Menjelaskan objek secara fakta tanpa opini atau pendapat pribadi, sehingga pembaca mendapat informasi yang akurat. 2. Deskripsi objektif. Mengambil opini atau perasaan penulis berdasarkan sudut pandang pribadi terhadap suatu objek atau peristiwa. 3. Teks deskripsi spasial. Menjelaskan objek berdasarkan tempat, bentuk, atau susunan ruang secara rinci seperti menjelaskan suatu tempat dan berbagai penjuru, luar dalam, atas dan bawah agar pembaca memahami dengan jelas. 4. Teks deskripsi impresionistik. Menggambarkan objek berdasarkan kesan pertama penulis,
sehingga menonjolkan emosi atau kenyamanan pribadi. Periode kebatasan 1. Menggunakan kata benda. 2. Menggunakan kata sifat. 3. Kata kerja relasional. 4. Kata keterangan. Kata benda: meja, kursi, air, kucing, mawar, ayah, ibu, gunung, pantai, dan lain-lain. Kata sifat: dingin, panas, sejuk, besar, tinggi, kuat, lembut, pintar, baik, dan lain-lain. Kata kerja relasional adalah ialah, termasuk, merupakan, dan lain-lain. Kata keterangan: di sini, di sana, kemarin, besok, sangat, amat, cukup, dan lain-lain. Manfaat teks deskripsi. 1. Teks deskripsi membantu pembaca memahami objek dengan lebih akurat. 2. Membantu pembaca membayangkan bentuk, warna, dan suasana suatu objek. 3. Mempermudah penyampaian gambaran suatu objek kepada orang lain secara efektif. Kesimpulan, teks deskripsi adalah salah satu bentuk teks yang penting untuk melatih keterampilan menggambarkan sesuatu dengan jelas dan detail. Dengan memahami struktur dan kaidahnya, siswa dapat menyusun teks deskripsi yang menarik dan informatif. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang teks deskripsi, di mana ada pengertiannya, ada ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur bagian teks deskripsi. Selanjutnya, supaya lebih jelas lagi, Ibu Adi akan menayangkan video deskripsi tentang Kepulauan Raja Ampat. Pernahkah kalian mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kalian pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi atau YouTube yang menayangkan keindahan alam Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah contoh teks deskripsi. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari teks deskripsi. Saat ini, kita akan melihat salah satu keindahan alam yang ada di Indonesia. Pesona Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat terletak di ujung barat Laut Semenanjung Kepala Burung di Papua, pulau paling timur Kepulauan Indonesia. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil, gundukan pasir dan beting yang mengelilingi 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Miso. Nama Raja Ampat diyakini berasal dari legenda di mana seorang wanita menemukan 7 telur dengan 4 diantaranya menetas dan menjadi raja dari 4 pulau utama. Sementara 3 lain menjadi seorang wanita, hantu, dan batu. Untuk penggemar bawah air,
Raja Ampat pasti menawarkan beberapa pengalaman pamungkas dunia. Tempat bagi 540 jenis karang, lebih dari 1000 jenis ikan, dan 700 moluska. Ini menjadikannya perpustakaan hidup paling beragam untuk biota terumbu karang dan bawah laut bumi. Menurut laporan yang dikembangkan oleh The Nature Conservancy dan Conservation International, sekitar 75% spesies dunia hidup di sini. Sementara keindahan bawah lautnya sangat luar biasa, pemandangan di atas permukaan sama-sama menakjubkan. Seolah-olah itu dirancang dan ditempatkan dengan hati-hati, dengan estetika seperti itu. Pulau-pulau batu di tengah air biru jernih dan langit biru yang cerah menawarkan beberapa pemandangan paling spektakuler di muka bumi. Melihat ke bawah dari atas bukit, hampir tampak bahwa alam memberikan lukisan karya terbaiknya dan menawarkan sekilas surga. Satwa liar yang luar biasa di Raja Ampat tidak berhenti di bawah air. Di tengah banyak hutan lebat di dalam pulau-pulau, kita masih dapat menemukan berbagai spesies burung termasuk cendrawasih yang spektakuler. Ada juga spesies kuskus waigeo, yang merupakan spesies bergantung di keluarga Palamidae. Inilah kekayaan alam Raja Ampat, Papua Barat, Indonesia. Bagaimana? Sudah lebih jelas lagi dengan tampilan video dari Raja Ampat? Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas bagi kalian. Tapi sebelum Ibu memberikan tugas, mari kita lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Kita melakukan ketuk fokus. Oke, semuanya berdiri. Dengarkan batik dulu ya, nanti ikuti. Ketuk dulu, baru tang tang tang, ting ting ting, tung tung tung, hu ha, hu ha. Fokus, siap? Siap. Baik, 1, 2, 3. Tang tang tang, ting ting ting, tung tung tung, hu ha, hu ha. Fokus. Oke, sekali lagi yang lebih keras. Tang tang tang, ting ting ting, tung tung tung, hu ha, hu ha. Fokus. Oke, terima kasih kembali. Untuk tugas kali ini, Ibu akan membuat tugas kelompok, di mana kelompok yang sudah kita sepakati di hari kemarin, silahkan berpindah tempat duduk bagi yang tempat duduknya belum kelompoknya. Silahkan berpindah.
kalian harus membaca dulu. Setelah membaca, kalian isi pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa di sini, peserta didik di sini. Kemudian setelah itu kalian maju sesuai urutan kelompoknya untuk mempresentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu dan silakan dikerjakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Nanti Bu Ati akan membantu mengerjakan tugas kalian jika ada yang merasa kesulitan. Anggota kelompok berapa? Anggota kelompok. Silakan dikerjakan, langsung ditulis. Dibaca dulu lalu ditulis. Pertanyaannya, jawabannya ditulis di lembar tugasnya. Dan kesusahan ini bagaimana? Ya, kita sudah mulai mengerjakan. Sudah ada kan? Yang memerlukan peralatan gunting dan selasi bisa diambil di meja buati.
Ya, silakan. Donasi bisa berbagi, nanti kalian bisa
dosen tulis. Kelompok 3 sudah siap untuk mempresentasi? Sudah. Kalau begitu berani maju ke kelompok 3? Ya. Mari kita beri waktu untuk kelompok 3 maju ke depan terlebih dahulu. Silakan. Ariel, gambarnya apa itu Ariel tadi? Pantai Karnawali. Santai. Kelompok 2 kita sudah selesai, mungkin dan alatnya bisa dikembalikan di sini ya. Sudah. Oke, kelompok 1 bisa memperhatikan sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kencang lagi suaranya Nisa. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya yang bernama Nisa, Elisa, Ariel, Teja, Nisa. Pantai Karnawali. Ditempel lagi biar ketat. Itu mau copot. Ambil. Ya, dibaca Ariel. Pantai Karnawali adalah salah satu pantai tercantik di Bali yang pernah saya kunjungi beberapa hari lalu. Keunikannya terlihat dari warna air laut yang berbeda dari pantai lainnya, yaitu hijau basah segar. Dulu ketika saya berkunjung ke sana, suasananya masih sepi. Namun pantai Karma saat ini sudah lebih ramai oleh wisatawan asing. Untuk bisa menuju ke bibir pantai, saya harus menaiki banyak tangga. Rasa lelah saya terbayarkan dengan kecantikan dan kebersihan pantai. Saya mengambil banyak gambar ketika berkunjung ke sana bersama sahabat saya. Namun sayang karena ketika menginjak bibir pantai, setiap ponsel akan hilang. Ya. Ini sebentar. Yang susah. Dilanjut dengan membacakan soal dan jawaban. Apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Teks tersebut mendeskripsikan keindahan pantai Karma di Bali. Ya, selanjutnya. Apa jenis deskripsi tersebut? Teks deskripsi ini termasuk dalam jenis deskripsi subjektif. Ya, lebih keras lagi suaranya. Apa tujuan dari teks deskripsi tersebut? Tujuan teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek dari sudut pandang penulis. Ya, nah, ininya. Nah, ke sana. Ke temannya ya. Nah, Menulis secara pribadi dengan menyatakan opini, perasaan, dan kesan yang dialami pembaca, seolah-olah itu merasakan dengan pernyataan langsung. ya. simpulkan isi dari teks deskripsi tersebut dengan cepat. Pantai Karma di Bali adalah pantai yang sangat indah dengan keunikan air laut berwarna hijau toska. Meskipun dulu sepi, kini ramai dikunjungi wisatawan asing. Jalan menuju pantai memerlukan usaha yang banyak tenaga. Namun keindahan dan kebersihannya kepada dengan rasa lelah. Sayangnya punya ponsel hilang di area bibir pantai. Kata-kata apa saja yang ditulis penulis
sekitarnya, juga kamar dan kebersihannya. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, kelompok berapa yang ingin bertanya? Kelompok 2. Ya, silakan. Saya Mutia dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, jelaskan ciri deskripsi subjektif yang terdapat dalam teks deskripsi yang telah dibacakan. Saya Reza dari kelompok 3 menjawab pertanyaan. Ciri teks deskripsi subjektif yang ada yaitu mengandung opini dan perasaan penulis. Ini terbukti dari kalimat pertama pada paragraf pertama yang berbunyi Pantai Karma adalah pantai tercantik yang pernah saya temui, dan hampir seluruh teks menceritakan perasaan penulis ketika berada di pantai Karma. Sekian jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya mau kelompok 1 atau 2 dulu yang mau satu, Bu. Kelompok 1. Ya, silakan. Itu teksnya tentang apa? Tentang kamar Yati. Kamar Yati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berisikan anggota. Saya bernama Rizky. Saya Lidi, saya Viko. Saya Safa. Saya Nila. Kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kamar Yanti yang rapi. Kamar berukuran 7x8 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah sofa berwarna merah marun diletakkan di pojok ruangan beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Di sisi kanan kamar terdapat TV 32 inci yang berteger manis di atas TV berbahan kayu jati. Di atas TV tersebut juga terdapat streaming DVD, layar, dan pengeras suara. Agar terlihat makin manis, di sudut rak TV diletakkan pula akuarium kecil berisi ikan. Berseberangan dengan rak TV, di sisi kiri kamar terdapat rak buku lumayan besar. Rak buku tersebut memuat banyak buku, mulai dari komik, novel, buku pelajaran, kamus, bahkan ensiklopedia. Agar ruangan tidak tampak membosankan, ada pula pot tanaman palsu tepat di sudut ruangan samping rak buku. Kehadiran sebuah AC 3/4 TK yang berteger di atas rak buku tentu menambahkan nilai kenyamanan di dalam kamar itu. Apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Teks tersebut mendeskripsikan ruang kamar tidur milik Yanti. Apa jenis teks deskripsi tersebut? Jelaskan alasannya. Teks deskripsi ini termasuk dalam jenis deskripsi spasial. Apa tujuan dari teks deskripsi tersebut? Tujuan teks deskripsi ini adalah menggambarkan suatu ruangan dengan detail dan rinci agar pembaca membayangkannya secara jelas seolah-olah mereka berada di sana. Memberikan pengetahuan tentang lokasi atau tata letak suatu objek atau tempat. Simpulkan isi dari teks deskripsi tersebut dengan tepat. Kamar Yanti digambarkan sebagai ruangan yang rapi dan nyaman. Ukuran 4x8 meter dengan dinding kuning yang dihias stiker kartun.
Kamar ini dilengkapi sofa merah marun, lampu hias rak TV jati, dan akuarium ikan kecil. Kenyamanan kamar semakin lengkap dengan adanya AC. Kata-kata apa saja yang dituliskan penulis untuk melukiskan keindahan teks tersebut? Kata-kata yang dituliskan penulis untuk melukiskan keindahan teks tersebut adalah sangat nyaman, makin manis, tidak tampak membosankan, dan menambah kenyamanan. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Elisa dan kelompok 1 dan kelompok 3 yang bertanya kelompok 1. Jadi tolong jelaskan dan sebutkan ciri-ciri teks deskripsi yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, beri waktu untuk berdiskusi sebentar ya, biar mereka berpikir dulu. Dan jawaban. Saya Helen dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Ciri dari teks deskripsi spasial adalah fokus pada ruangan atau tempat ini terbukti dari teks yang hanya terfokus di dalam kamar Yati saja. Yang kedua adalah menggunakan panca indera penglihatan yang jelas, menyebutkan warna kuning pada cat dinding kamar. Itu penjelasan dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 siap-siap. Kelompok 2 bisa maju ke depan jika sudah siap. Kelompok 1 bisa mengembalikan putih dan Assalamualaikum. lebih keras lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perkenalkan, nama saya Eva, saya Maria, Saya Nona. Saya Adit. saya Usra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oh, ya, yang apa kamu? Jangan saya dulu. Apa ya? Ya, silakan. Ponsel flagship S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra adalah ponsel flagship yang menawarkan layar dinamik AMOLED 2 kali berukuran 6,9 inci dengan resolusi QHD+ dan refresh rate adaptif 120 Hz, ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite for Galaxy atau Exynos 2500 tergantung wilayah, serta dilengkapi kamera utama 200 MP dan baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 45 Watt. Ponsel ini juga menonjolkan desain premium dengan bingkai titanium, sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu, serta fitur AI canggih seperti Pro-Visual Aiming dan Litografi. Berikut adalah beberapa detail lebih lanjut mengenai spesifikasi Samsung Galaxy S25 Ultra. Layar ukuran 6,9 inci, tipe dinamik AMOLED 2 kali dengan resolusi QHD+ 3120 kali 1440 pixel. Refresh rate adaptif 1 Hz hingga 120 Hz, kecerahan hingga 2600 nits. Performa chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy atau Exynos 2500 tergantung
kamera utama 200 MP, kamera ultrawide 50 MP, kamera telefoto 50 MP, 5 kali zoom, dan 10 MP 3 kali optical zoom, kamera depan 12 MP, baterai Popa System 5000 mAh, pengisian daya 45 watt, kabel desain titanium, ketahanan IP68, tahan air dan debu, dimensi 162 8 kali 77,6 berat 218 gram. Apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Teks tersebut mendeskripsikan ponsel flagship Galaxy S25 Ultra. Apa jenis teks deskripsi tersebut? Jelaskan alasannya. Ayo mungkin agak kencang lagi suaranya, keras lagi suaranya. Teks deskripsi ini termasuk dalam jenis deskripsi objektif. Apa tujuan dari teks deskripsi tersebut? Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai suatu objek, yaitu ponsel flagship Samsung Galaxy S25 Ultra berdasarkan fakta dan keadaan sebenarnya, tanpa melibatkan opini atau perasaan penulis. Simpulkan isi dari teks deskripsi tersebut dengan tepat. 1. Samsung Galaxy S25 Ultra adalah ponsel flagship yang menonjolkan spesifikasi premium, termasuk layar dinamik AMOLED 2x6,9 inci dengan resolusi QHD+ dan refresh rate adaptif 120 Hz, ditenadai oleh chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy atau Exynos 2500, memiliki kamera utama 200 MP, baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt, serta desain premium dengan bingkai titanium. Kata-kata apa saja yang dituliskan penulis untuk melukis keindahan teks tersebut? Kata-kata yang dituliskan penulis untuk melukis keindahan teks tersebut menawarkan dilengkapi pengisian cepat, desain premium, AI canggih, tahan air dan debu. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Destan dari kelompok 3. Menurut saya presentasi dari kelompok 2 Pertanyaan. Oke, Bu Destan ada dulu pertanyaan. Saya Viko dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2 dengan deskripsi yang dibacakan. Apakah HP tersebut merupakan HP tercanggih saat ini? Ya, diskusikan dulu kelompok 2, apakah HP yang kalian deskripsikan adalah HP yang tercanggih? Ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Viko. Untuk HP tercanggih saat ini, saya kurang yakin karena pengetahuan tentang HP belum kami kuasai. Namun, jika dilihat dari teks deskripsi HP ini sudah termasuk ke dalam HP yang canggih saat ini. Itu penjelasan dari kami. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tepuk tangan.
berbeda-beda ya jawaban kalian ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanggapan. Ya, silakan kelompok lain memberi tanggapan. Siapa yang bisa memberi tanggapan? Angkat tangan. Oke, Rizky silakan. Menurut kami dari kelompok 1 melihat presentasi dari kelompok 3 sudah bagus. Hanya suara dari kelompok 3 kurang lantang sehingga teman yang duduk di belakang kurang mendengar suara dari kelompok 3. Oke, bisa diterima kelompok 3? Bisa. Nah, baik. Selanjutnya mungkin dari kelompok 2. Ya, silakan berdiri. Saya melihat dari kelompok 2, menurut kelompok kami presentasi kelompok 1 cukup bagus, hanya terlihat Rizky, Tiko, dan Didi terlihat gugup saat presentasi, sebaiknya lebih fokus saat presentasi tidak jelas. Iya, bisa diterima kelompok 1? Bisa. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Dari kelompok 3, menurut saya presentasi dari kelompok 2 sudah bagus. Hanya di bagian deskripsi yang menggambarkan tentang HP. Banyak kesalahan, terutama salah mengucapkan istilah-istilah dalam HP yang ada dalam teks deskripsi kelompok 2. Ya, bisa diterima kelompok 2? Bisa. Ya. Baik, tugas kelompok kita sudah selesai. Selanjutnya, supaya kita lebih bersemangat lagi, mari kita melakukan kegiatan game. Di sini Ibu memerlukan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Ayo silakan ke sini. Berkelompok 1 kelompok ayo maju ke depan. Ya, maju ke depan. Membuat lingkaran kecil dan ditambah kelompok 2 ada Bu Sira sama Mutia ke depan sini. Teman, buat lingkaran. Kita ada permainan. Nanti gantian ya, sisanya bergantian. Buat lingkaran. Agak ke sini yuk. Dengarkan perintah Bu Ati. Jika Bu Ati mengatakan kata 1, berarti kalian tepuk tangan. 1 kali tepuk. Kalau 1 kali tepuk. Kalau Bu Ati bilang 2, itu kalian saling bersalaman dengan 1 orang. Silakan. Ukuran 1. Oke, tambah 1 lagi. Nona. Biar benar. Ya. Harus bersalaman. Kalau Bu Ati bilang 3,
Iya, oke, tepuk tangan. Ya, dari pembelajaran yang barusan kita lalui, Ibu sudah menjelaskan dan menampilkan tes deskripsi tentang pengertian, tentang asal bahasa deskripsi itu dari bahasa Latin, yaitu deskripsi, yang artinya menggambarkan. Setelah pengertian, ada juga ciri-cirinya, ada juga jenisnya dan struktur bagian tes deskripsi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membuat kelompok lagi, tapi dengan tema yang berbeda, tetap dengan tes deskripsi. Hanya saja nanti ada gambar dan kalian membuat teks sendiri dengan bahasa yang tepat. Ya, kalian yang menulis teks sendiri. Kalau barusan kan kita ada gambar dan ada teksnya, dan kalian tinggal menulis jawaban dari pertanyaan. Kalau pertemuan minggu depan, berarti hanya menampilkan gambar saja dan kalian yang menuliskan tes deskripsi secara tepat. Ya, siap untuk pertemuan berikutnya? Untuk sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa. Ya, setelah SPK, mari kita simpulkan pembelajaran secara bersama-sama. Ibu ingin kalian menyimpulkan salah satu peserta didik. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Arif. Saya Arif ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sangat menyenangkan dan materi teks deskripsi dapat diterangkan secara detail dan jelas melalui video dan tampilan lainnya. Dan teks deskripsi berdiskusi bersama teman-teman. Ya, terima kasih Arif. Beri tepuk tangan. Nah, poin-poin penting dari pembelajaran hari ini adalah kita sudah mengetahui pengertian dari tes deskripsi dan juga bahasa asal tes deskripsi, yaitu dari bahasa Latin, yaitu deskripsi, yang artinya menggambarkan. Dan juga kita sudah mengetahui ciri-ciri tes deskripsi, mengetahui jenis-jenisnya, dan struktur bagian tes deskripsi. Baik, untuk pertemuan minggu mendatang, kita masih tentang tes deskripsi, hanya berbeda tema. Temanya adalah kalian hanya mendapatkan gambar saja yang akan Ibu Ati tampilkan di minggu depan, dan kalian yang menulis sendiri tes deskripsi dengan menggunakan bahasa yang tepat. Oke, itu saja dari Bu Ati. Sebelum Bu Ati tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kata-kata motivasi. Ya, ilmu adalah kekuatan. Belajarlah setiap hari. Semakin belajar, semakin banyak belajar, semakin banyak kamu tahu. Semakin banyak kamu tahu, semakin besar potensimu. Dan izinkan Bu Ati berpantun. Upacara bersama Elvi Sukaisi. Lihat bendera berkibar-kibar. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan terus belajar. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas bimbing menyiapkan doanya.
Oke.